I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a... Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan teori produksi. Yang pertama saya perkenalkan diri. Nama saya Ferdinand Salim Muhammad, NIM 2104 020121. Yang pertama, secara teknis atau fisik. Produksi merupakan hubungan antara yang pertama, faktor produksi dengan produksi. Yang kedua, faktor produksi dengan faktor produksi. Yang ketiga, produksi dengan produksi. Secara ekonomis produksi ialah kegiatan untuk menaikkan nilai tambah pada suatu barang melalui penambahan guna untuk form utility, guna waktu time utility, dan guna tempat place utility. Berikut pelaku produksi. Pelaku produksi adalah produsen, yaitu individu atau perusahaan yang memproduksikan hasil pertanian yang menggunakan input sumber daya yang ada antara lain tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Tujuan produksi. Proses produksi dilaksanakan oleh produsen dengan cara mengkombinasikan sumber daya dengan tujuan yang pertama, menghasilkan produk baik untuk konsumsi produsen maupun konsumen. Yang kedua, untuk dipasarkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Berikut asumsi-asumsi pokok perilaku produsen. Output dihubungkan dengan input dan teknologi oleh suatu fungsi produksi. Hubungan antara input produksi dengan produksi yang dihasilkan dapat dilihat dalam bentuk matematis yang disebut fungsi produksi. Input tetap atau fixed input adalah faktor produksi yang kuantitasnya tidak tergantung secara langsung dengan jumlah output. Dalam pengertian bahwa pertambahannya jumlah output atau produksi tidak selalu perlu menambah input tetap. Yang berikut input variable atau variable input adalah faktor-faktor produksi yang kuantitasnya berpengaruh secara langsung terhadap jumlah output. Teori produksi dengan satu input variable. Hubungan antara satu input variable dengan output dilukiskan oleh kurva. Yang pertama, total physical product. Yang kedua, marginal physical product. Yang ketiga, average physical product. Yang pertama, kurva total physical product. Pengertiannya adalah melukiskan berbagai tingkat output yang bisa dicapai dengan berbagai tingkat kuantitas input variable atau ceteris paribus. Fungsi produksi klasik yang tetap dipakai sampai saat ini adalah hubungan sebab akibat penambahan input yang menyebabkan yang pertama, kenaikan hasil produksi yang semakin bertambah. Yang kedua, kenaikan hasil produksi yang tetap. Yang ketiga, kenaikan hasil produksi yang semakin berkurang. Dan yang terakhir, sampai batas tertentu, penambahan input tersebut justru akan menurunkan produksi. Kurva marginal physical product. Perubahan kurva marginal physical product yang disebabkan oleh perubahan satu unit input variable atau ceteris paribus. Teori produksi menganut the law of diminishing returns. Hukum kenaikan yang hasil semakin berkurang. Average physical product adalah jumlah produk secara rata-rata yang bisa dihasilkan oleh satu unit atau input. Yang kedua, cara menghitungnya adalah jumlah output dibagi jumlah input variable. Berikut adalah rumusannya.
Ini adalah gambar fungsi produksi yang pertama input. Berikut adalah kurvanya. Berikut fungsi produksi dua input atau isokuan adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari faktor produksi X1 dan X2 untuk menghasilkan jumlah produk tertentu. Berikut ini adalah gambar kurva isokuan. Yang berikut marginal rate of technical substitution adalah jumlah suatu input yang dapat digantikan oleh satu unit input yang dapat digantikan oleh satu unit input lainnya agar tingkat output tetap pada tingkatan produksi tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi. Definisi tentang konsumsi sendiri yaitu suatu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan manusia secara langsung. Sedangkan teori konsumsi merupakan suatu bentuk fleksibel dari perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Ada pula pengeluaran konsumsi yang terdiri dari dua, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga, yaitu pembelian barang akhir dan jasa oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan pendapatan yang siap dibelanjakan. Sedangkan yang kedua, konsumsi pemerintah, yaitu pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi akhir terdiri dari pengeluaran konsumsi kolektif dan pengeluaran konsumsi individu. Faktor utama yang menentukan konsumsi seorang konsumen akan barang dan jasa adalah faktor tingkat pendapatan konsumen. Maka dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pendapatan nominal dan yang kedua yaitu pendapatan real. Pendapatan nominal sendiri yaitu pendapatan yang konsumen terima dalam jumlah nominal atau dalam bentuk uang, contohnya seperti gaji dan lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu pendapatan real. Pendapatan real merupakan pendapatan yang jumlahnya telah dideflasikan dengan perubahan harga barang dan jasa. Pendapatan real ini dapat dihitung dengan cara membagi pendapatan nominal dengan indeks harga barang dan jasa, atau biasa disebut dengan IHK atau indeks harga konsumen. Pada pendapatan real memiliki rumus Y sama dengan YN per IHK, di mana Y yaitu pendapatan real, YN yaitu pendapatan nominal, sedangkan IHK yaitu indeks harga konsumen. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi terhadap konsumsi yaitu yang pertama, pada kenyataannya pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh faktor yang bersifat ekonomi, sosial, dan juga budaya atau kultur. Dan yang kedua, faktor yang mempengaruhinya antara lain A. Distribusi pendapatan nasional. Yang kedua, jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk liquid atau uang tabungan dan lain-lain. Ketiga, banyaknya konsumsi yang tahan lama. Yang keempat, kebijakan finansial sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kelima, kebijakan pemasaran. Yang keenam, ramalan atau perkiraan masyarakat akan perubahan di masa mendatang. Berikut adalah kurva hubungan antara konsumsi dan tingkat harga. Seperti yang kita lihat pada slide ini,
yaitu di mana sumbu vertikal menunjukkan sebagai tingkat harga barang dan jasa, sedangkan pada sumbu horizontal menunjukkan tingkat pengeluaran konsumsi konsumen. Pada saat harga sebesar P1, pengeluaran konsumsi adalah C1. Tetapi apabila terjadi penurunan harga pada P2, maka pengeluaran konsumsi akan mengalami peningkatan pada C2. Ada juga teori konsumsi menurut Keynes. Menurut Keynes, terdapat dua hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Hal ini dinamakan kondisi tingkat harga konstan. Pendapatan nasional yang berlaku adalah kondisi saat ini. Nah, sekarang kita perhatikan kurva yang ada. Kurva konsumsi berbentuk lengkung dan memotong sumbu vertikal. Berpotongan dengan sumbu vertikal berarti bahwa nilainya pasti positif dan dalam bentuk persamaan disimbolkan dengan C, seperti pada slide yang ada. Ada pula faktor penentu konsumsi. Faktor penentu konsumsi terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu pendapatan disposibel dan bagian yang kedua yaitu pendapatan permanen atau pendapatan daur hidup. Pendapatan disposibel sendiri merupakan konsumsi faktor utama. Makin dalam besar nasional, maka makin besar pula kemampuan atau menentukan tingkat konsumsi. Sedangkan pendapatan permanen atau pendapatan daur hidup sendiri merupakan pendapatan dan pola konsumsi, histori dan rencana ke depan sangat berpengaruh pada pola konsumsi suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Maka dapat kita lihat bersama pada kurva konsumsi dan pendapatan disposibel berikut yang ada pada slide. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu Pareto efisiensi. Konsep efisiensi sendiri ada karena salah satu masalah dalam perekonomian adalah keterbatasan sumber daya. Sehingga bagaimana cara kita menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Nah, konsep efisien dalam literatur ekonomi biasanya mengacu pada sebuah konsep yang disebut efisiensi Pareto. Definisi dari efisiensi Pareto sendiri adalah keadaan di mana mustahil untuk mengalokasikan sumber daya yang ada untuk membuat satu pihak lebih diunggulkan tanpa merugikan pihak yang lain. Misalnya saja dalam keadaan ekonomi di mana tingkat kepuasaan yang dimiliki konsumen dan tingkat keuntungan yang diperoleh produsen mencapai titik maksimum di saat yang bersamaan, sehingga tidak mungkin untuk meningkatkan tingkat kepuasan konsumen tanpa merugikan produsen. Begitu juga sebaliknya. Nah, Pareto improvement adalah keadaan ketika masih terdapat alokasi sumber daya yang dapat membuat satu pihak lebih diunggulkan tanpa merugikan pihak lainnya. Jika Pareto improvement sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan lagi, maka keadaan tersebut sudah masuk pada keadaan Pareto efisiensi. Nah, Pareto efisiensi dapat kita aplikasikan dalam kurva PPF atau Production Possibility Frontier. Efisiensi Pareto akan terjadi pada titik-titik yang terletak pada kurva batas kemungkinan produksi atau PPF tadi. Nah, ketika perekonomian beroperasi pada batas kemungkinan produksi, tidak mungkin untuk meningkatkan output barang tanpa mengurangi output jasa. Ketika ekonomi berada dalam batas PPF, maka ada penggunaan sumber daya yang tidak efisien atau pemanfaatan sumber daya yang kurang. Di sini menjadi mungkin untuk meningkatkan poin-poin
bagi output dari dua barang atau jasa untuk meningkat pada saat yang bersamaan. Poin-poin yang ada dalam PPF menunjukkan sumber daya yang tidak efisien atau kurang dimanfaatkan. Ini adalah ketidakefisien Pareto. Nah, selanjutnya Pareto improvement berarti output dari kedua produk dapat meningkat pada saat kita berpindah dari dalam PPF, batas kemungkinan produksi, ke titik di batas PPF atau batas kemungkinan produksi. Titik A dan titik S sendiri merupakan efisiensi Pareto karena tidak ada kemungkinan Pareto improvement untuk dilakukan lagi atau meningkatkan output dari satu barang dan menurunkan output dari barang lainnya. Titik C dan titik D adalah ketidakefisien Pareto karena ada kemungkinan untuk peningkatan sumber output baik dari barang C maupun D. Ini akan menjadi Pareto improvement ketika total output dalam perekonomian meningkat. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang Pareto efisiensi.